wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Sama-sama, Ibu, Bu. mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ada yang jalan ke Bengkulu? Hmm, Nggak ada. Saya, jangan ke Bengkulu. Kalau saya saya mudik, Bu. Bu. Saya juga mudik. Oh iya ya, Pak Rodi mudik dong ke Bengkulu. Orang tuanya di Bengkulu ya. Oke. Iya. Hari ini kita akan lanjutin ya materi kita untuk materi statistik ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan coba analisis datanya menggunakan Listrel ya untuk berikutnya. Tapi mungkin kita butuh beberapa teori dulu mungkin ya. Eh, Apa jenis analisis yang akan kita bahas di hari ini. Oke. Kita akan masuk ke analisis jalur gitu ya, tapi saya coba share screen dulu. Semoga berhasil. Semua apa listrelnya udah ready ya, udah bisa dipakai semua ya, udah siap semua ya, Sudah. supaya bisa sama-sama coba kayak gitu maksudnya. Kita coba dulu, saya izin share screen dulu ya. Kalau berhasil, ini laptopnya gagal tualit. Bisa nggak? Gimana? Terlihat PPT? Lihat Bu. Oh, sudah, berarti kita coba. Oke. Eh, kita hari ini nama analisisnya itu adalah analisis jalur ya. Apa ini? Analisis jalur. Nah, biasanya kalau analisis jalur ini bahasa ininya biasanya PET ya. PET analysis. PET analysis. Oke. Apa sih yang membedakan ya mengapa kita harus menggunakan analisis jalur? Coba bantu searching dulu mungkin ya. Cari apa sih path analisis ini apa begitu ya supaya ada apa coba cari dulu apa sih path analisis, kemudian untuk apa path analisis ini mungkin bisa coba bantu dulu saya untuk searching sebentar ya tentang analisis jalur atau path analisis ini. Mungkin sekitar 5-10 menit lah ya, cari tahu dulu sebentar supaya dapat gambaran kayak gitu ya tentang path analisis.
Oke, gimana? Ada yang bisa nyampein apa itu path analysis ini untuk apa begitu? Gimana? Ada yang mau nyampein mungkin? Apa sih path analysis ini kayak gitu ya? Ya, Oke, Pak Rodi, silakan. iya Bu. Jadi setelah saya cari itu kan, Ya. pengertian dari pet analisis itu ada beberapa itu dari menurut para ahli. Mhm. Itu yang pertama katanya pet analisis merupakan perluasan dari regresi linear berganda yang Mhm. memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks itu. Oke. Terus yang kedua, pet analisis ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung gitu. Mhm. Gitu. Oke. Terus yang Jadi, ketiga, ya. ada berapa di sini? Tuh, dua, tiga, empat, lima Mhm, pengertiannya. mhm, mhm. Yang ketiga itu pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan, Mhm. magnitude, dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Oke. Tuh. Yang Jadi, keempat, ya. katanya model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks kolerasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Yang kelima, path analysis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen exogenous terhadap variabel independen endogenous. Itu. Oke. Ya. Jadi dari penjelasan Pak Rodi tadi, secara keseluruhan, jadi path analysis ini merupakan perluasan ya, perluasan dari regresi berganda kayak gitu ya. Jadi dia kalau kemarin kita melihat regresi berganda itu ya atau double atau lebih itu kita ngelihatnya ketika eh, apa yang saling berkaitan itu variabelnya lebih kayak gitu ya, lebih dari dua kayak gitu ya. Kalau dia cuman melihat hubungan sebab akibat dua aja ya udah kita cuman pakai uji T atau uji Z kayak gitu ya. Tetapi ketika melihat hubungannya lebih dari dua maka kita pakai regresi berganda kayak gitu ya. Jadi dia perluasan di sana. Kalau kemarin eh, kalau kita melihat sebab akibat kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kita ngelihatnya begini sebab akibatnya. Misalkan em, apa ya ngelihat kalau ada model kayak gitu ya. Model pembelajaran A, kemudian di sini ada model B, kemudian ada model C kayak gitu ya. Ini model C. Nah, ini dia lebih ya, lebih dari dua ya. Jadi kita bisa lihat hubungannya tuh pakai regresi. Nah, sekarang kalau path analysis kita perluasannya, perluasan dari regresi berganda. Tadi saya dengar ada yang disebut dengan variabel. Jadi ada istilahnya ya, ada variabel apa tadi namanya eksogen kayak gitu ya. Ada variabel eksogen dan ada yang kita sebut dengan variabel endogen. Kayak gitu ya. Jadi ada istilahnya di sini. Kemudian istilah yang disampaikan sama Pak Rodi tadi ada yang apa ya tadi ya hipotesisnya tuh berpengaruh untuk hipotesis ya. Untuk hipotesisnya itu ada berpengaruh secara langsung kayak gitu ya. Berpengaruh secara langsung dan ada juga nanti hipotesisnya untuk berpengaruhnya itu tidak langsung. Nah, ini. Oke. Kalau selama ini untuk regresi berganda itu semuanya berpengaruh secara langsung kayak gitu ya. Karena kita tinggal melihat hubungannya secara langsung saja kayak gitu ya. Jadi namanya aja jalur ya.
namanya jalur ya, analisis jalur. Artinya nanti kita akan membuat satu jalur kayak gitu ya. Jalur itu siapa yang ngarang? Yang ngarangnya si peneliti sendiri kayak gitu. Peneliti ingin melihat hubungan yang mana dari jalur itu kayak gitu ya. Misal kita ambil contoh. Misal contohnya misalkan kita contohkan begini. Saya mau membuat ya. Jadi kalau path analisis ini kita membuat ya, kita membuat jalur kayak gitu. Kita membuat jalur penelitian kita kayak gitu. Kalau kalau yang berganda tadi kita tinggal melihat hubungan pengaruh A ke B atau A ke B atau ke C, nanti lihatnya yang atau ke C gitu ya. Nah sekarang kalau dia pakai jalur, berarti kita buat dulu jalurnya, jadi kita karang sendiri jalurnya kayak gitu. Jadi nanti di Lisrel kita bisa membuat jalur sesuai dengan apa sih keinginan dari si peneliti dalam membuat hipotesis. Tapi ingat ya, ketika membuat hipotesis kita harus ada teori yang mendukung hipotesis kita kayak gitu ya. Jadi hipotesis itu kan apa ya, dugaan sementara. Nah, dugaan yang kita buat itu harus berlandaskan kepada teori. Jadi jangan kayak dugaan aja, sama kayak dokter ya, ketika menduga, menghipotesis penyakit, itu harus ada teori dulu. Nah, sama kayak kita. Ketika kita menduga ini akan ada hubungan, harus ada teori dulu. Kayak gitu ya. Jadi misalkan contohnya begini. Kalau dalam apa sih namanya? Sehari-hari kayak gitu ya. Dalam keseharian lah ya, dalam sehari-hari itu kita sering ngelihat apa ya namanya, permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu menghubungkan antar apa ya, kalau kita kan kemampuan matematis misalkan kayak gitu ya, menghubungkan antar kemampuan matematis kayak gitu. Misalkan begini, kita ingin melihat secara petnya kita buat, jadi kita karang dulu. Saya ngarang dulu buat akan ada 3 kemampuan misalkan kayak gitu ya, ada 3 kemampuan. Nah seperti waktu soal UTS itu bisa dikembangkan menjadi soal pet analisis. Misalnya kemarin itu kita contohkan aja itu yang bentuknya. Misalnya kemarin itu ada pemahaman matematis misalkan kayak gitu ya, matematis. Kemudian di sini pemahaman matematis ini ada indikator, dia punya indikatornya ada berapa kemarin, 3 nggak salah ya, ada 3 indikator. Kemudian setelah itu, setelah pemahaman matematis misalkan ada kepercayaan diri, pemahaman matematis ada 4 indikator, kepercayaan diri ada 3. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi pemecahan masalah ada 3 ya. Oke. Jadi nih ada pemahaman matematis, kemudian ada apa tadi, kepercayaan diri kayak gitu ya. Kepercayaan diri kayak gitu. Kemudian ada satu lagi misalkan tadi apa, pemecahan masalah. Nah. Oke. Nah, ternyata pemecahan masalah ini adalah yang kita sebut dengan variabel endogen atau eksogen. Pemecahan masalah ini kita sebut dengan variabel endogen. Kenapa kita sebut dengan endogen? Nah, variabel pemecahan masalah ini adalah variabel yang dipengaruhi kayak gitu ya, yang dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan pemahaman awal matematisnya. Berarti ini sebagai eksogen, dia tidak punya pengaruh apapun kayak gitu ya, dia sebagai variabel eksogen. Nah nanti petnya mungkin ya salah satu bentuk pet yang akan kita buat. Jadi kita tuh ngarang gimana ya, bukan ngarang ya, tapi kita membuat hipotesis sendiri kayak gitu ya. Saya ingin menduga apa sih yang saling berhubungan tuh yang bagian mana kayak gitu ya. Petnya tuh kita ingin buat yang seperti apa kayak gitu. Nanti kita lihat angka-angkanya. Misalkan begini, saya ingin melihat seperti ini. Saya ingin melihat bahwa nanti ada petnya seperti ini, pet analisisnya. Jadi ini yang kita buat kayak gitu ya. Nah, saya ingin melihat bahwa ini adalah pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah.
kayaknya terlalu kecil. Oke. Saya ingin membuat pemecahan masalah di sini misalnya. Ini adalah pemecahan masalah. Jadi ini ada pemecahan masalah. Nah, ini sebagai variabel endogen ya yang berpengaruh ya. Nah, di sini ada kepercayaan diri. Ini kepercayaan diri. Nah, di sini ada pemahaman matematis. Nah, ini saya ingin lihat pemahaman matematis. Sekarang saya membuat petnya. Saya mau lihat apakah kepercayaan diri itu mempengaruhi pemahaman matematis, apakah kepercayaan diri itu mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, apakah pemahaman matematis itu mempengaruhi pemecahan masalah, kayak gitu. Oke. Nah, atau misalkan satu lagi, misalkan ada 4 ya. Nah, misalkan ada 4, misalkan apalagi mungkin motivasi belajar kayak gitu ya. Nanti kepercayaan diri, motivasi belajar, ada kepercayaan diri. Mungkin yang berikutnya di sini ada kemampuan pemecahan masalah sama misalkan kemampuan komunikasi matematis. Nah, sekarang begini. Sekarang saya mau lihat apakah motivasi ini mempengaruhi kepercayaan diri, apakah motivasi akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, motivasi nanti akan mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis, atau kepercayaan diri akan mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis, atau nanti kepercayaan diri akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Kayak gitu ya. Jadi petnya seperti ini. Nah, sekarang yang secara langsung itu yang mana? Tadi kan ada yang disebut dengan yang ini tadi. Ada yang disebut dengan berpengaruh secara langsung. Nah, yang berpengaruh secara langsung tuh yang mana? Misalkan begini, apakah motivasi kayak gitu ya? Apakah motivasi berpengaruh secara positif atau apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah? Nah, ini langsung. Kayak gitu ya. Dia langsung. Nah, apakah motivasi berpengaruh terhadap ini kemampuan komunikasi? Itu langsung, kita ngelihatnya langsung. Apakah kepercayaan diri berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah? Itu juga langsung. Apakah kepercayaan diri berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis? Nah, itu juga langsung gitu ya. Jadi dia langsung, panahnya langsung terlihat, dia langsung kayak gitu. Nah, sekarang yang tidak langsung itu yang seperti apa? Ya nggak ngelihat nggak? Yang tidak langsung itu yang seperti apa? Yang tidak langsung itu yang seperti apa jadinya? Misalkan begini ya, di sini tambah panahnya lagi kayak gitu. Nah, ketika kita buat motivasi, apakah dia berpengaruh secara langsung ke kemampuan komunikasi matematis? Nanti ada pengaruh yang secara tidak langsung. Oh, ternyata ada panah di sini nih, ada panah satu, panahnya di sini ada panah satu ke sini, terus dia ke sini, turun lagi ke bawah, kayak gitu ya. Jadi yang tidak langsungnya itu ketika kita nyebut apakah motivasi berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis, ternyata dia bisa menjadi tidak langsung. Apa? Oh, dia mungkin saja dipengaruhi oleh kemampuan pemecahan masalahnya, baru menghasilkan kemampuan komunikasi matematis. Jadi ada panah yang kita buat yang tadi kata kita ini ke sini. Nah, yang ini bisa jadi dia menjadi pengaruh yang tidak langsung. Kita bisa buat hipotesisnya dia menjadi pengaruh yang tidak langsung. Jadi pengaruh yang tidak langsung itu kita bisa nyebutkan apakah motivasi ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan komunikasi matematis. Kenapa? Karena nanti pemecahan masalahnya kita ikutin kayak gitu. Jadi ada unsur yang tidak langsungnya itu lewat kemampuan pemecahan masalah. Begitupun sebaliknya. Apakah kepercayaan diri itu berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah? Nah, akan ada hipotesis tidak langsung ketika kita buat
ketika kemampuan komunikasi ini dia kan pada nih juga berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi ada yang tidak langsungnya lewat kemampuan komunikasi matematis. Nah, itu gambarannya. Jadi untuk petnya ini kita buat sendiri. Kita mau menghubungkan apa? Kayak gitu ya. Nah, ini adalah didasarkan bagaimana cara menggambar petnya. Kita mendasarnya adalah pada rumusan masalah. Nah, lewat rumusan masalah. Lewat rumusan masalah ini akan dihasilkan hipotesis. Bagaimana menduganya? Ya, ini kita duga sendiri. Kalau dia ada berapa, berarti kita duga apakah ada kaitannya. Nah, sekarang ini bentuk pet yang sederhana, gitu ya. Nah, ini yang sederhananya. Kemudian ternyata pet analisis ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisis setiap item dari indikatornya, dari indikator kemampuannya. Kalau tadi kan kita ngambil nilai misalnya begini, nilai kemampuan pemecahan masalahnya saja. Pemecahan masalah. Ini yang kita ambil tadi ya. Nah, ternyata kemampuan pemecahan masalah ini ada 4 indikator. Ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Sekarang kita ingin melihat nih, indikator mana sih yang sangat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita menilai siswanya tuh poinnya berdasarkan kepada indikator-indikatornya. Kalau dia ada 4 misalkan. Berikutnya lagi misalkan di sini ada indikator yang dicontohin kemarin ada pemahaman matematis. Ternyata kemampuan pemahaman ini Y ya kemarin ya. Ini Y ya, akhir ya. Yang dipengaruhi ya, ini Y. Oke, saya ulang aja. Nanti takutnya salah. Saya ulang dulu ya. Oke. Tadi untuk yang ini, yang kita pemecahan masalah itu adalah eksogen ya. Endogen. Pemecahan masalah adalah endogen. Ini endogen. Berartinya dia merupakan indikator yang terikat. Kayak gitu ya. Jadi kemampuan pemecahan masalah ini akan dipengaruhi oleh kepercayaan diri siswa dan pemahaman awal siswa. Berarti dia sebagai endogen. Sedangkan yang bebasnya adalah kepercayaan diri dan pemahaman matematis. Nah, ini kita bisa lihat ini nilainya nanti ini langsung skor aja. Skor kepercayaan diri apa? 1 2 3 4 5. Pemahaman matematis ada langsung skornya. Nah, sekarang bisa dipecah, bisa dilakukan secara detail lagi. Misalnya ini kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu dia punya, misalkan kita punya 4 aspek. Berarti ada aspek 1, aspek 2, aspek 3, aspek 4. Jadi kalau afektif itu pasti dia punya aspek ya, aspek kepercayaan dirinya. Misalnya ini adalah ketekunan, kayak gitu ya. Kalau ini mungkin usaha, lihat aspeknya ya, karena ini afektif. Kemudian di sini adalah pemahaman matematis. Pemahaman awal ya, matematis ini ternyata dia punya 3 indikator, X1, X2, X3, kayak gitu. Kemudian ini pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini ternyata punya 4 indikator. Jadi dia punya 4 indikator. Berarti ini ada X1, ada X2, X3, X4. Nah, dari semua ini kita akan bisa melihat ya, di aspek mana sih yang memang sangat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah tadi. Nah, jadi nanti dia terpecah lagi. Saya coba stop share dulu. Saya share dulu bentuk pet analisis yang lain. Nah, ini. Oke, saya coba liatin pet analisisnya. Nah, ini. Ini adalah pet analisis. Nah, misalkan begini. Besarin ya. Nggak kelihatan. Udah kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini. Nah, ini gambarnya. Gambar pet analisis yang akan kita buat. Oh, sekarang saya mau ngelihat. Ini adalah pemecahan masalah. Kalau mungkin di sini ya keluarnya notnya. Ya, benar. Nah, nih. Di sini. Ini adalah pemecahan masalah.
Ini adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu ada 3 indikator, Y1, Y2, Y3. Kemudian pemahaman matematis itu ada X1, X2, X3, X4. Indikatornya, kepercayaan diri itu ada 3 indikator, X5, X6, X7. Nah, nanti kita bisa ngelihat. Jadi kita bisa menganalisis indikator mana nih dari pemahaman matematis ini yang benar-benar memberi dampak terhadap ini, terhadap pemecahan masalah maupun terhadap kepercayaan diri. Oh, ternyata nanti di sini ada nilainya. Bisa jadi nilainya positif, bisa jadi nilainya negatif, yang ini mungkin positif, yang ini mungkin negatif, positif juga, kayak gitu ya. Nah, ketika dia negatif, berarti ini berpengaruh secara negatif, artinya dia tidak memberikan pengaruh yang baik, kayak gitu ya, terhadap ada apa? Berarti kemampuan pemecahan masalah. Jadi pemahaman matematis ini, di indikator 3 ini yang tidak memberi pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi kita bisa melihat indikatornya. Begitu juga dengan yang ini, dengan yang kepercayaan diri. Misalkan ini nilainya nanti ada nilai ya di Lisrel tuh kelihatan nilainya. Saya ini positif semua misalkan nilainya ya. Saya positif berapa kayak gitu. Nah, ketika dia nilainya positif, ternyata semua aspek kepercayaan diri ini mempengaruhi pemecahan masalah maupun pemahaman matematis. Jadi kayak gitu. Begitu juga dengan kemampuan pemecahan masalah. Misalkan di aspek indikator terakhir misalkan kayak gitu ya, merumuskan strategi misalnya negatif yang ini nilainya positif, yang ini positif. Nah, berarti untuk siswa kita kemampuan pemecahan masalahnya itu di indikator yang ketiga ini loh yang jelek kayak gitu ya, karena nilainya negatif kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih kemampuan mana, indikator-indikator mana yang akan memberi pengaruh terhadap kemampuan matematis. Jadi kenapa dia disebut perluasan dari regresi tadi? Karena dia tetap melihat hubungan, tapi hubungan yang dilihat lebih dalam kayak gitu ya, lebih banyak indikatornya. Jadi ini nanti bisa luas kayak gitu. Nah, syarat dari analisis PET itu siswanya itu harus lebih dari 100. Baru bisa kita gunakan analisis PET. Jadi kalau subjek kita hanya kurang dari 100, biasanya error ya. Dia tuh nggak muncul kayak gitu loh, datanya tuh nggak bagus kayak gitu ya, bisa jadi nggak kebaca dengan baik kayak gitu. Jadi ketika datanya itu besar, misalkan malahan lebih banyak tuh, misalnya 150 kayak gitu, akan lebih bagus, akan terlihat nilai sebenarnya kayak gitu. Oke, nah ini juga agak apa ya, karena kalau kita pakai data dummy biasanya kalau karang-karang kayak gitu tuh juga, atau kita Lisrel ini akan sulit kalau manipulasi kayak gitu ya, dia lebih sensitif kayak gitu. Jadi kalau kita analisis ya tambah error kayak gitu datanya kayak gitu, jadi kebaca aja sama Lisrel ini. Makanya untuk data-datanya tuh lebih besar tuh lebih bagus kayak gitu ya, lebih banyak. Kalau dia kurang dari 100, sebaiknya kita tidak menggunakan Lisrel kayak gitu, karena nggak kebaca. Nah, itu gambaran untuk PET analisis kayak gitu ya. Jadi apa sih PET-nya? PET-nya kita buat sendiri. Kita maunya apa? Misalnya, ya udah saya tidak mau melihat yang ini, boleh. Berarti cuma 2 begini saja. Atau misalnya kayak 4 tadi ya. Kayak 4 nih, ada 1, ada misalkan endogennya, eksogennya ada 2 misalkan. Endogennya ada 2 juga, boleh kayak gitu. Atau ada 4 eksogennya, endogennya 1 juga boleh. Jadi kita terserah kita, saya cuma mau buat melihat hubungan ini ke sini, hubungan ke sini, hubungan ke sini. Udah nggak apa-apa kayak gitu. Atau saya mau tambah ini lagi, saya ngelihat yang ini, udah cukup kayak gitu. Nah, PET-nya itu kita buat sesuai dengan kebutuhan penelitian kita kayak gitu ya. Jadi bukan harus setiap jalur itu dihubungi kayak gitu, enggak, tapi tergantung kebutuhan. Tapi biasanya akan semakin banyak jalur yang kita buat, maka analisisnya akan semakin rinci kayak gitu ya, semakin banyak analisis yang kita lakukan. Misalkan tadi ini contohnya tentang ini adalah misalkan hasil tes diagnostik kayak gitu ya, hasil tes diagnostik atau kemampuan awal. Mungkin ini adalah motivasi belajar. Nah, kemampuan awal itu apakah berpengaruh terhadap komunikasi matematis, ataukah dia juga berpengaruh terhadap pemahaman. Nah, yang tidak langsung tadi yang seperti ini, apakah
tes diagnosis itu berpengaruh secara langsung. Berarti dia berpengaruh secara tidak langsung terhadap penalaran. Kenapa? Oh, mungkin saja ada komponen komunikasi matematis yang termuat karena panahnya juga ada ke sini sama ke sini. Sedangkan yang kita ambil yang ini saja kayak gitu ya. Jadi ketika kita hanya mengambil yang ini, data yang ini, bisa jadi ini dibentuk lewat yang ini juga. Maka ini yang menjadi tidak langsungnya kayak gitu. Jadi nanti ada hipotesisnya dua, ada hipotesis yang lewat hipotesis langsung dan ada hipotesis yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung juga sama kalimatnya. Apakah kemampuan awal siswa itu berpengaruh secara tidak langsung terhadap penalaran matematis? Nanti ada kaitannya dengan nilai dari ini. Gitu ya, dari komponen komunikasi matematis. Nah, itu gambaran untuk PET analisis ya. Jalurnya sama, artinya begini. Karena pada Lisrel nanti kita tuh pakai kayak apa ya? Kayak coding lah ya, kayak bahasa coding kayak gitu. Jadi kita buat apa yang mau kita rincikan, nanti baru dia gambar. Tapi bahasa codingnya begini. Jadi kita buat apakah pemecahan masalah kayak gitu ya. Pemecahan masalah itu jadi kita simbolkan gini. PM sama dengan pemecahan masalah. Saya contohkan bahasanya ya. Di mana ya? Saya coba stop share dulu. Atau ada yang ditanyakan sampai di sini. Saya sambil cari contoh dari hubungannya. Ada yang ditanyakan, saya persilakan. Belum, Bu. Belum ya? Nah ini, saya contohkan ini satu. Oke, saya coba share lagi. Nah begini. Udah terlihat? Sudah, Bu. Nah ini bahasa yang akan kita pakai nanti pada saat mengerjakan Lisrel. Nah sekarang kita ngelihatnya di sini ya. Ini yang kita buat hipotesisnya yang di sini nih, ngarangnya di sini. Ini kan kita ngelihat pengaruh kepercayaan diri, pemahaman matematis dan apa tadi? Kemampuan pemahaman matematis. Mungkin ada satu lagi kayak gitu ya. Komunikasi matematis. Iya, komunikasi matematis terhadap pemecahan masalah gitu ya. Nah, jadi dia ada berapa variabel tuh kita buat misalnya X1, X2. Nah, di sini nanti X1 sampai X3 itu adalah kepercayaan diri, X4 sampai X6 itu adalah pemahaman matematis, Y1 sampai Y3 adalah komunikasi matematis, dan Y4 sampai Y5-nya adalah pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita buat kemampuan komunikasi matematis itu berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan pemahaman matematis. Jadi dibuat bahasa ininya. Nah, maksud saya ini sampai mana salah? Yang ini, yang mana yang mau kita lihat, ini tuh tergantung sama si peneliti. Kayak gitu ya. Jadi peneliti tuh ingin melihat bagian yang mana kayak gitu. Jadi yang gambar petnya itu, jalurnya itu si peneliti sendiri yang menentukan. Si peneliti ingin melihat hubungan yang mana antar variabel itu. Jadi nanti bisa banyak variabel yang bisa kita buat kayak gitu. Jadi semakin banyak nanti petnya kayak gitu. Jadi kalau contoh sederhananya seperti yang tadi, ya udah cukup 3 aja boleh kayak gitu ya. Mau 4 supaya terlihat mana yang eksogen endogen, kemudian keluarkan lagi indikator-indikatornya. Nah, itu bedanya dengan regresi. Kalau regresi kan kita hanya ngelihat satu poin aja ya, pemecahan masalah. Ya udah, ini nilai utuh anak kemampuan pemecahan masalahnya. Tetapi kalau di PET analisis ini bisa kita pecah. Jadi kita menilai anaknya pakai indikator. Jadi ini ada X1, X2, X3, X4. Jadi dia lebih detail lagi kayak gitu. Nah, disinilah PET analisisnya itu berperan kayak gitu, yang membedakan dia dengan
regresi tadi. Makanya dia menjadi perluasan ya, karena dia semakin banyak cabang-cabang yang mau kita perhatikan. Jadi kita bisa melihat atau bisa jadi kita menghapus indikator itu kayak gitu. Jadi perluasan lainnya seperti ini. Perluasan lainnya untuk apa namanya? Untuk apa sih namanya itu, untuk path analisis ini begini. Oke. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah model pembelajaran, atau Bapak Ibu ingin membuat satu instrumen baru kayak gitu ya. Membuat instrumen baru, di mana instrumen baru itu saya mau ngelihat, misalnya ini ada instrumen baru, misalnya saya ingin membuat instrumen, misalkan sekarang misalnya lebih kepada pembelajaran deep learning misalkan kayak gitu ya. Jadi lebih kepada misalkannya misalkan lebih kepada PBL mungkin deep learning kayak gitu ya, dengan deep learning. Nah, ini saya menciptakan satu indikator baru kayak gitu, memadukan dua teori. Jadi saya membuat ada 6 indikator yang akan saya ciptakan ketika pembelajarannya PBL dengan deep learning kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat satu model pembelajaran baru, bisa membuat aspek pembelajaran baru kayak gitu ya. Jadi ini kita build. Saya sudah dapat nih, ini ada isinya, ini ada. Ini karena ini kita ya, ini praduga kita ya. Nah, kemudian ini kita jadikan dalam bentuk pernyataan kayak gitu ya, pernyataan. Oke. Ini kita ingin nanti anaknya suruh ngisi angket. Angket anaknya ini kita hubungkan dengan hasil belajar. Hasil belajar misalkan tes awal ya. Tes akhir belajar. Dapatlah data tes hasil belajar dari misalkan 150 siswa. Nah, sekarang ini kan anaknya udah ngisi nih angketnya. Nah, nanti kita bisa ngelihat nih hubungannya antar ini. Jadi nanti cuman ada dua. Cuman ada ini adalah PBL dengan deep learning. Yang satu lagi adalah hasil belajar. Tetapi dia punya cabangnya banyak nih. Hasil belajar ada 1 nilai. Nah, yang ini punya cabangnya berapa tadi? 6. Nah, nanti di sini ada nilai. Di setiap cabang ini ada nilai. Hubungannya ke sini ya, ngubungin ke sini ya. Nah, ini nanti ada nilainya. Ketika dia nilainya positif, negatif misalnya positif kayak gitu ya. Nah, yang negatif ini biasanya kita buang, nggak bisa dipakai kayak gitu loh. Jadi PBL dengan deep learning itu mungkin yang dibuang cuman ini nih, ini saya buang karena ini berpengaruh negatif terhadap hasil belajar. Maka teori baru kita bahwa PBL deep learning ini akan mempengaruhi hasil belajar ketika yang ini indikator yang kita pakai, indikator 1, indikator 4, 5, dan 6. Secara teori kita kaji dulu. Oh, berarti saya sudah menemukan teori PBL dengan deep learning itu akan dipengaruhi oleh 1, 4, 5, dan 6. Karena apa? Karena hasilnya adalah positif. Sedangkan yang nilainya adalah negatif, ini tidak mempengaruhi hasil belajar. Maka kita buang. Kayak gitu ya. Nah, kayak itu. Jadi dapatlah. Jadi dia bisa melahirkan analisis ini juga bisa digunakan untuk menganalisis suatu teori baru kayak gitu ya. Artinya teori yang menurut kita secara hipotesis, secara teori yang kita kaji kita menghasilkan 6. Ternyata setelah dicobakan kemudian dihubungkan dengan hasil belajar, nanti ada datanya. Oh, nilainya begini. Nah, nilai-nilai ini kita cek lagi mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau negatif berarti indikator ini kita coret untuk tidak kita pakai. Indikator yang positif-positif saja yang akan kita gunakan. Sehingga nanti di kesimpulan, nah kita dapat nih di hasil kesimpulan. Oh iya, PBL deep learning kayak gitu ya, itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4, 5 aspek pembelajaran atau 5 indikator pembelajaran atau 5 langkah pembelajaran lewat PBL deep learning. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi ini adalah salah satu analisis yang perluasannya nanti siapa tahu nanti ada yang membuat
teori baru kayak gitu ya untuk menghasilkan suatu model pembelajaran baru kayak gitu, misalnya PBL Deep Learning atau apa PJBL Deep Learning kayak gitu ya. Jadi itu bisa menjadi menggunakan analisis PET ini. Nah, itu analisis PET ya. Oke. Jadi seperti itu ya gambaran analisis PET ini. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, saya persilakan. Perannya seperti apa kayak gitu ya, sebelum kita mencontohkan beberapa kasus-kasus kayak gitu ya untuk penggunaan dari analisis jalur ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Jadi gambarannya apa itu PET analisis sudah terbayang ya, yang membedakannya dengan regresi. Oke, di sini ada PET analisis itu, yang di awal tadi ya. Oh ya, hampir sama semua ya. Multivariat yang digunakan sebab akibat. Oke, jadi seperti itu. Jadi dia tetap menghubungkan sebab akibat, tetapi sebab akibatnya itu bisa menggunakan banyak variabel. Jadi tidak terbatas ya, bukan 4, 5, 6. Misalkan Bapak Ibu punya 10 variabel, 10 indikator, itu bisa dipakai, bisa dianalisis semua kayak gitu. Itu yang membedakannya dengan regresi. Kalau regresi kan kita ngambilnya satu-satu ya, misalnya pemecahan masalah ya udah dikumpulin indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah digabungkan, ini nilai akhir siswa A. Nah, sekarang si siswa A itu punya nilai di setiap indikatornya. Indikator 1, 2, 3, 4 tuh nilainya apa? Nah, itu yang kita analisis lewat PET analisis ini. Itu gambarannya. Oke? Oke, sekarang kita coba dulu, berarti kita buat kasus ya, buat kasus dulu untuk analisis PET. Nah, pakai data waktu ujian tengah semester kemarin supaya mudah ya. Kita buat aja data, sudah dipindahin ke SPSS datanya. Nah, PET analisis ini penggunaannya dengan menggunakan SPSS akan lebih mudah diimpor ya, diimpor dari sana. Oke. Datanya itu mana? Banyak. Kemarin berapa datanya ya? Ada berapa data kemarin itu? Untuk berapa siswa kemarin itu? Ini tahu nggak? Kalau kurang dari 100 nggak bisa dipakai sebenarnya. Ada 100 nggak jumlahnya? Kalau enggak berarti kita harus cari yang lain. Boleh dihitung berapa ya? Nggak ada ya? 100 kayak dulu ya. Pas 100? Ya, dia harus 100 ya. Tapi itu hanya 3 variabel ya. Hanya pemahaman matematis, kepercayaan diri, dan pemecahan masalah. Berarti endogennya hanya 1 ya, hanya pemecahan masalah. Eksogennya ada 2 yang bebasnya, pemahaman matematis. Pemahaman matematis itu mungkin maksudnya pemahaman awal ya. Berarti maksudnya kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa kayak gitu ya. Bukan, karena kan kalau pemahaman konsep itu bisa jadi menjadi endogen kayak gitu ya. Sedangkan yang mau apa sih? Ada contoh nggak? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Itu indikator indikator eksogen itu apa saja? Dan indikator endogen itu apa saja? Ada nggak yang bisa bantu? Contoh indikator eksogen dan indikator endogen itu apa aja? Kalau dalam kita ya, permasalahan kita ya di dunia pendidikan matematika ya, maksud saya seperti itu. Ada yang bisa contohin nggak? Apa? Ada yang tahu nggak?
kalau dalam kehidupan sehari-hari sih misalkan apa ya? Ada nggak? Misalkan begini, eh kalau dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Pelayanan misalkan ya. Pelayanan itu bisa berpengaruh terhadap kepuasan kayak gitu kan ya. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika pelayanannya bagus, apakah seseorang itu merasa puas kayak gitu kan ya. Nah, itu kan kalau pelayanan itu adalah eh, bebas kan eksogennya. Nah, kepuasan itu menjadi terikat gitu. Jadi seseorang itu akan puas ketika ada pelayanan yang baik kayak gitu ya. Jadi hasil kepuasan itu akan ada nilainya tergantung kepada pelayanan gitu. Nah, kalau kita di matematika apa? Misalkan contohnya seperti apa? Yang mana endogen dan yang mana eksogen, karena kita harus bisa memisahkan antara endogen dan eksogen untuk membuat petnya gitu kan, melihat hubungannya nanti kayak gitu. Nah, contohnya bagaimana kalau di kita di dunia pendidikan ini, misalkan apa, di pembelajaran matematika aja misalkan kita bisa mencontohkan apa, itu saya contohkan tadi misalkan di keseharian lah ya, keseharian seperti itu yang bisa membedakan yang mana endogen dan yang mana eksogen kayak gitu. Mungkin bisa searching dulu supaya nanti bisa eksplorasi untuk soal-soalnya kayak gitu ya. Yang mana endogen dan yang mana eksogen. Oke, gimana? Ada yang bisa nyontohkan? Kalau yang saya pikirkan ya Bu ya, ini Ya. yang saya pikirkan itu misalnya yang eksogen itu adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, terus Itu eksogen berpikir ya. ya Kreatif. kritis dan memiliki imajinasi. Endogennya itu adalah kemampuan visualisasi bangun ruang, misalnya seperti itu, Bu. Untuk menggambar bangun ruang itu kan kita harus kreatif, kita harus apa ya, ini tadi kritis, kita harus memiliki imajinasi seperti itu, Bu. Mungkin itu yang saya pikirkan. Berarti begini, Bu Gracia, ada data kemampuan berpikir kreatif, gitu kan ya? Ya. Ada data kemampuan berpikir, apa tadi satu lagi, kritis ya? Kritis. Kritis. Ada data kan ya? Nah, itu tadi Bu Gracia mencontohkan itu adalah apa namanya? Variabel eksogen ya? Iya, Bu. Itu adalah variabel eksogen. Berarti itu adalah variabel bebas kayak gitu kan ya. Nah, dia akan menghasilkan variabel terikatnya atau endogennya itu adalah kemampuan visualisasi tadi ya. Ya. Kemampuan visualisasi. Berarti nanti kita punya data visualisasi. Nah, data visualisasi ini didapat dari mana, Bu Gracia? Jadi maksudnya Dari ya, kita dapat dari mana? Dari hasil gambar. Dari jawaban di berpikir kreatif dan kritis tadi kan? Enggak, Yes. atau Iya, berbeda? Nah, berarti itu nggak bisa kayak iya. gitu. Oh, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Karena data visualisasinya itu didapat dari tes berpikir kreatif dan kritisnya. Atau berbeda halnya, misalkan begini. Misalkan kalau Bu Gracia beda lagi misalkan ngambilnya. Misalnya ada data apa lagi begitu untuk melihat kemampuan visualisasinya.
Kemampuan visualisasinya didapat dari mana datanya? Hmm, ya, bingung Bu. Masih ini ya, masih belum bisa membedakan seperti apa endogen dan eksogennya kayak gitu ya. Iya, Iya, padahal iya masih kuncinya di bingung. sana kayak gitu. Jadi kita mau buat petnya itu ketika kita sudah benar-benar tahu oh yang mana endogen, yang mana eksogen. Karena nanti yang mana X dan mana Y kayak gitu kan. Kalau Y itu adalah yang terikatnya, endogennya. Y-nya yang terikat. Jadi kayak tadi, kalau pelayanan kan bebas nih. Kalau Hmm, pelayanannya buruk, pasti nanti kepuasannya juga rendah nilainya karena pelayanannya buruk. Ketika pelayanannya bagus, diharapkan nilai kepuasannya juga tinggi kan yang dihasilkan kayak gitu. Jadi dia ada dua hal hmm, yang saling berpengaruh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi dia hmm, adalah dua hal yang saling berpengaruh itu berarti bukan merupakan yang bisa diambil dari ya saling berkaitan lah ya, saling berhubungan kayak gitu ya. Makanya dia menjadi ada yang terikat dan ada yang bebas kayak gitu. Nah, kalau kita harus hmm, nentuin itu dulu, mana yang terikat dan mana yang bebasnya supaya nggak mau melihat hubungannya tuh yang mana yang mau kita lihat hubungan. Bisa kalau contoh sederhana, eh, ketika siswa itu punya kepercayaan diri yang tinggi, artinya dia berani ya buat strategi baru, dia berani untuk mencari jalan yang baru, dia percaya dengan kemampuannya. Nah, itu mungkin akan berpengaruh terhadap hasil belajar, gitu ya, karena dia punya eksplorasi yang baik nih, mau coba-coba, saya percaya nih, pakai rumus ini, pakai, berarti kepercayaan dirinya tinggi kayak gitu. Nah, kepercayaan diri itu kan tidak dipengaruhi oleh apapun ya, dengan bawaan dia kayak gitu ya. Mungkin ada faktor luar ya, tetapi dia punya nilai nih. hmm, Nah, nilai kepercayaan diri inilah yang akan kita anggap sebagai nilai yang bebas, yang tidak dipengaruhi. Nah, kepercayaan diri ini akan mempengaruhi hasil belajar ternyata. Misalkan anak-anak yang nggak berani nyoba, malu-malu atau takut kayak gitu kan. Jadi dia nggak bisa mengeksplor bagaimana dengan hasilnya. Jadi kita bisa ngelihat, nah itu hubungan kayak gitu. Tapi kalau di pet kita harus buat yang lebih besar, yang lebih banyak kayak gitu ya. Yang nggak bisa. Kalau cuma dua kita nggak bisa pakai pet. Kenapa? Terlalu hmm, terlalu apa sih ngeributin diri kayak gitu ya. Ya udah pakai regresi aja kan cuma dua kayak gitu loh. Ngapain pakai pet? Nah, kalau pet ini ketika dia berganda yang lebih luas. Nah, kalau berganda aja pakai regresi berganda kita, tapi dia lebih luas lagi kayak gitu. Jadi ketika banyak yang ingin kita lihat, banyak yang ingin kita lihat keterkaitannya, baru kita gunakan pet kayak gitu. Nah, untuk menghasilkan yang banyak ini kita butuh dulu apa saja sih variabel endogen dan variabel eksogennya sehingga dilahirkanlah satu permasalahan kayak gitu. Jadi kalau masalahnya cuma sederhana, ya nggak usah pakai pet, pakai regresi aja seperti yang di awal. Ngapain repot-repot pakai pet kayak gitu ya, pakai pet analisis. Nah, itu maksudnya. Makanya saya coba cari dulu deh apa variabel endogen dan variabel eksogen yang bisa kita jadikan untuk kasus di analisis pet ini kayak gitu. Jadi dia harus tepat dulu kan teorinya. Jadi nggak ngarang-ngarang ini ya sama kayak dokter ya kalau buat hipotesis yang salah tanpa ada teori ya nggak ada obatnya kayak gitu ya. Malahan salah kayak gitu. Nah, ini sama. Jadi ketika kita membuat hipotesis kita harus benar-benar mencari oh ini benar ini adalah eksogen ini adalah endogen yang mana yang ingin kita hubungkan kayak gitu ya jadi jangan asal mencari hubungan gitu. Oke, ada nggak yang kepikiran mana eksogen dan mana endogennya baru nanti data sebenarnya kan kalau pengolahan menggunakan software itu gampang kita cuma nih masukin angka brak 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 ikutin langkah dapat hasilnya kayak gitu. Nah, maknanya itu yang pertama yang harus kita buat dulu ya. Ketika benar teori yang kita ambil ada data itu baru dimasukkan ke dalam software. Softwarenya itu tinggal ngolah saja sebenarnya. Apapun data yang kita masukkan dia akan mengolah. Apapun bentuk datanya pasti akan diolah. Nah, kita sebagai di awal itu yang menjadi kata kuncinya kayak gitu ya. Makanya coba sekarang ada nggak yang kepikiran lagi apa endogen sama eksogen yang bisa kita pakai?
Ada yang kepikiran? Nah, oke, sudah ada belum ya? Oke, jadi kita kita stop dulu ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu coba matengin dulu eksogen dan endogennya, kayak gitu ya, variabel eksogen dan endogennya. Coba cari, kita pakai 4 variabel aja, 2 variabel eksogen, 2 variabel endogen, kayak gitu ya, yang akan kita angkat kasusnya dengan menggunakan analisis PET, kayak gitu. Karena kalau kita nggak salah nih dalam membuat petnya, itu nggak ada makna. Jadi salah nih analisis kita kayak gitu ya. Jadi supaya nantinya misalkan ada yang tertarik pakai analisis pet, itu sudah paham dulu, udah matang dulu kayak gitu ya. Yang mana sih yang disebut dengan pet analisis ini? Nggak sembarang mungkin pet analisis, nggak sembarang variabel mungkin yang akan kita pakai sehingga kita menggunakan pet analisis kayak gitu. Karena dari pet ini nanti kita akan sambung ke SEM, struktur equation modelnya kayak gitu. Jadi menganalisisnya panjang, makanya di awal ini coba cari dulu data atau contoh dari variabel eksogen, 2 variabel endogen, kemudian coba cari data ya. Jadi ambil data, kita coba datanya dalam ukuran besar ya, minimal 120 lah datanya kayak gitu. Mungkin searchingnya bisa lewat, tapi saya khawatir juga ya kalau mencari-cari di artikel tuh kadang-kadang datanya tidak disajikan data mentah kayak gitu ya, dia dapatnya hasil aja kan, hasil penghitungan. Mungkin bisa mencari variabelnya, mungkin bisa lewat artikel kayak gitu ya, yang mana contoh eksogen, contoh endogen, kemudian nanti kita kemas menjadi satu kasus, kemudian nanti kita akan coba dapetin angka-angka untuk kasus itu kayak gitu ya. Oke, ini untuk tugas yang pertama dulu ya hari ini ya. Jadi bentuknya seperti itu dulu, jadi harus pahami dulu yang mana eksogen dan yang mana endogen, dan mana yang akan kita angkat nantinya untuk menjadi kasus dalam permasalahan analisis PET ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya persilahkan. Atau masih bingung nih, apa sih PET analisa atau apa begitu ya? Atau masih rancu gimana ya, silakan. Gitu. Ada? Oke, berarti sudah paham semua nih. Saya senang ya. Jadi tinggal cari variabelnya dulu ya sebelum eksekusi kayak gitu ya. Karena uh, kalau kalau menggunakan Lisrel nggak terlalu susah kayak gitu ya. Tinggal ekspor paling 5-6 langkah, jreng langsung keluar hasilnya. Nanti tinggal analisis kayak gitu. Paling nanti kalau datanya jelek error kayak gitu kan, dia kalau error berarti ya biasanya kalau data dummy ya suka error kayak gitu ya, data bukan data sebenarnya ya, tapi kalau dia data sebenarnya itu nanti ada langkah-langkahnya, ketika dia jelek harus ditambah analisisnya ini, ditambah analisisnya gitu sampai hilang, nanti variabelnya banyak yang hilang sampai terbentuk oh ini yang benarnya, sebenar-benarnya ini indikator yang akan kita pakai kayak gitu ya, yang dipengaruhi itu. Oke, untuk minggu ini tugasnya untuk semua silakan mencari dulu ya 2 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Gimana Pak Rodi? Ada yang disampaikan? Silakan. Oh, komentar sedikit itu. Iya, silakan. Tadi kan saya coba searching juga kan. Iya, Jadi nanti tugas kami itu kan 4-4 gitu kan. iya, Nah, kalau saya lihat itu nggak tahu ya, mungkin dalam kita pendidikan apa sebanyak itu nanti apa namanya itu variabel eksogen endogennya itu. mm-mm. Apa kemungkinan kalau saya lihat kan kebanyakan ini di bisnis, Iya paparannya itu benar. di bisnis itu kan Iya, banyak sekali, bisa eksogen itu kayak apa namanya layanan, terus iya, produk segala macam itu kan lebih ah, banyak. Tapi di kita ini nggak tahu saya. Nanti iya. jangan-jangan kayak nggak terlalu banyak, nanti sama aja nanti yang kami ini nanti cari Oke. eksogen. Kayaknya nggak kepikiran juga saya juga apa gitu ya. Iya. Atau begini saja, eh, kita sepakat cari diskusi aja sama-sama nanti ya. Jadi ambil Iya. semuanya punya variabel yang sama saja. Jadi satu Mm-mm. kelas ini punya variabel yang sama, tapi kita sepakat dulu cari, maksudnya diskusi Mm-mm. kelas gitu ya, Iya. diskusi kelas, Mm-mm. menentukan
satu kasus kayak gitu ya yang akan kita Iya. angkat untuk menjadikan dia sebagai analisis PET dengan dua variabel eksogen dan dua variabel endogen. Itu sebenarnya minimum ya. Boleh juga sih dua 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 satu juga boleh. Misalnya dua dua bebasnya satu terikat juga boleh kayak gitu. Tapi sangat sederhana sekali nanti apa namanya analisisnya kayak itu boleh. Kalau memang ya udah Bu cukup dua satu aja nggak apa-apa, yang penting cara interpretasinya boleh kayak gitu, tapi kita sepakat sama aja begitu ya Pak Rodi ya. Jadi nanti dengan data yang sama kita coba buat hipotesis lewat eksogen dan endogen itu. Jadi ya nanti siapa tahu akan ada yang menjadi konsultan data ya untuk perusahaan kayak gitu kan. Menjadi praktisi ya gitu kan ya. Oke, jadi nanti berarti diskusi aja setelah ini ya, diskusi untuk menentukan mana data eksogen, mana data endogen kayak gitu. Kalau gitu kemudian dari sana nanti mendingan dua-dua aja lah ya. Kalau misalkan kasusnya untuk tiga, misalkan hanya satu yang terikat, kemudian dua yang bebas, itu juga bisa dibuat, tapi seperti tadi akan tidak terlihat hipotesis tidak langsungnya, karena semuanya menjadi hipotesis langsung. Kalau dia cuma tiga, padahal kita tadi kan mencontohkan akan ada hipotesis tidak langsung kayak gitu ya, makanya saya mintanya ada dua endogen dan dua eksogen supaya nanti untuk hipotesis tidak langsungnya bisa dibahas kayak gitu. Jadi kalau dia tiga itu semuanya pasti langsung, karena tidak ada yang semuanya membentuk segitiga. Jadi ketiganya kan langsung. Tapi kalau dia empat, ada yang garis dari misalkan dari apa namanya diagonalnya itu ada yang tidak langsungnya lewat satu titik segitiganya itu kayak gitu ya. Nah itu maksud saya ya. Jadi kita sepakat saja seperti yang disampaikan oleh Pak Rodi, nanti agak kesulitan mungkin ya kalau berbeda-beda endogen dan eksogennya kayak gitu ya. Yang penting kita nanti bisa lihat maknanya. Oke. Nah sekalian Bapak Ibu bisa tolong bantu untuk mencari datanya langsung ya. Dummy datanya juga nggak apa-apa kayak gitu ya, atau bisa sambung aja sama data yang kemarin kayak gitu ya, atau cari data yang Bapak Ibu punya di sekolah, gabungkan nilai-nilai atau apa kayak gitu juga boleh kayak gitu ya. Nanti itu yang akan kita pakai untuk membuat hipotesis, kemudian menganalisis untuk di setiap tahapannya. Jadi ditanyakan lagi? Cukup ya, Bu, hari ini cukup di situ dulu untuk dikit lagi, Bu. ya, gimana Bu Siska? Eh, Misalnya ada gini, ada sebuah Oke, artikel yang judulnya Pengaruh Kepuasan dan Motivasi motivasi Kerja ya. melalui Variabel Intervening Kinerja Dosen terhadap Prestasi Belajar Matematika Mahasiswa. Mm-mm. Ini bisa dipakai jalur PET atau enggak ya, Bu? Iya, kalau dia rumusan masalahnya nanti kalau dia buat rumusan masalahnya bisa satu, mungkin rumusan masalah yang ketiga karena ada tiga variabel yang terlihat itu bisa jadi PET. Hmm. Tapi bisa juga pakai ANOVA saja. Karena ada interaksi, cukup pakai ANOVA juga bisa kayak gitu. Jadi PET itu ada indikator-indikator yang dalam yang ingin kita lihat, mana indikator ini yang tidak kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan ini cuma dapat ada data kepuasan, ada data motivasi kerja, kemudian ada prestasi belajar. Misalkan cuma itu ya, tidak ada indikator-indikatornya, jangan repot-repot, jangan pakai PET, Nah, itu pakai yang aja ANOVA masih bingung tuh, interaksi. Bu. Yang memakai jalur PET ini yang terkhusus untuk pakai jalur PET itu yang kayak mana gitu, nah Yang yang masih bingung. ketika ada Hmm. data indikator-indikatornya. Ketika ada data. Sebenarnya ini bisa juga pakai pet, boleh, karena dia ada interaksi yang tiga tadi kan, itu bisa kita pakai pet. Tapi terlalu kayaknya masih bisa diatasi dengan ANOVA, maksud saya begitu. Terlalu apa ya? Tapi kalau mau buat ini bisa Bu Siska. Kalau mau kita coba pet juga bisa. Berarti ini prestasi belajar mahasiswa itu sebagai eksogen kayak gitu ya. Sebagai endogen, sedangkan kepuasan dan motivasi kerja itu sebagai eksogennya. Jadi bisa bisa juga pakai PET analisis. Misalkan ingin kami mau ngelihat nilai PET-nya ya, maksudnya jalur yang mana sih yang lebih berpengaruh terhadap prestasi ini kayak gitu di interaksinya. Bisa bisa pakai PET kayak gitu.
Tapi saya saranin ya, kalau menggunakan pet itu ketika ada nilai per indikatornya, karena dia kan lebih luas kayak gitu. Kalau ini sebenarnya masih bisa disiasati dengan ANOVA yang interaksi. Tapi kalau kepuasan itu ada aspeknya, ada nilai di setiap aspeknya. Misalnya kepuasan itu lewat apa aspek-aspeknya, ada begitu. Seperti tadi misalkan pemecahan masalah tuh ada indikatornya, indikator 1, 2, 3, 4, ada nilai-nilainya di setiap indikatornya. Nanti kita mau lihat atau begini, di kepuasan ini di aspek pelayanan yang mana mungkin kayak itu ya, mungkin ada jasa, ada misalkan apalah kepuasannya, dia melihatnya dari segi apa saja kepuasan ini kan ada aspeknya. Nah, nanti bisa dianalisis lebih dalam, kepuasan ini ternyata yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa itu yang seperti apa bentuknya kayak gitu ya, atau misalkan dari segi media pembelajaran yang digunakan, mungkin dari segi bahan ajar yang dipakai, bisa juga dari segi strategi pembelajaran yang digunakan kayak gitu kan ya. Jadi dari kepuasannya itu ada aspek yang diambil lagi kayak gitu. Nah, itu sebaiknya bisa pakai pet. Ini bisa pakai pet, tapi terlalu apa ya? Diribetin maksud saya seperti itu. Terlalu apa ya? Masih ada analisis yang lebih sederhana yang bisa kita gunakan. Maksud saya begitu interaksinya. Ya, Ngapain kita repot-repot pakai pet? ya. Ada interaksi ANOVA saja. ANOVA kan pakai interaksi udah bisa selesai kayak gitu loh. Ya, nah, kayak gitu. Berarti harus hati-hati ya Bu antara pakai pet dengan analisis ANOVA ini ya. Iya, regresi tadi. Oh, harus Benar-benar iya, benar-benar kayak dilihat Saya betul. Hmm, eh, makanya benar-benar bisa apa ya membuat kotak ya, ada peta-petanya ya. Oh, ini regresi, hmm, ini begini, Hmm, ini pet hmm, ketika yang kayak gini kayak gitu ya. Bisa pakai pet hmm. tapi terlalu ya maksudnya Meribetkan diri itu. iya begitu maksud saya. Ngapain kita pakai pet kayak gitu ya. Nah, itu maksudnya. gini, Bu. Ya. Jadi gini kan, eh, ini saja kelihatannya udah ribet. Oh, Bahasanya kalau memang nanti mentok kan kita di ah, pendidikan kan, kayaknya kesulitan ini kan harus ada indikator yang harus gitu ya. Kalau nggak masuk nanti ke indikatornya kan, nah, nanti kan sia-sia juga masuknya. Bagaimana nanti eh, nggak mesti pendidikan gitu, ke itu tadi jalur keluar jalur kita ke bisnis yang penting ke bisnis apa kan yang penting ada contoh gitu. Kalau maksakan nanti ke pendidikan kayaknya nanti nggak nemu nanti atau buatlah kami sebenarnya oh ternyata ini nggak masuk ini nggak bisa di ini kan jadi kan repot juga. iya benar. Ah, jadi Iya. gimana kira-kira Oke, nggak lagi apa-apa. gini saja. Tapi Heeh. usahakan dulu yang pendidikan Iya, ya, supaya iya, secara apa namanya implementasi heeh. ini teorinya bisa kita pakai. Nanti Ya. kalau pakai bisnis belum tentu ada orang yang mau minta kita jadi konsultan analisis ya gitu kan ya. Analisis bisnis maksud saya begitu ya. Jadi kita coba ini yang bisa kita pakai mungkin kayak gitu ya. Dicoba dicari dulu pasti ada deh kayak Oh, gitu ya. mudah-mudahan Kayaknya pasti ada kayak gitu. mudah-mudahan dapat. Iya, mudah-mudahan dapat, dapat. Pakai teori aja ya, jangan buat-buat teori baru. Kalau buat teori baru nanti susah pula kan ya. Teori-teori yang ada saja. Sebenarnya ini peta analisis juga bisa untuk buat teori baru yang seperti yang saya jelasin tadi kayak gitu ya. Tapi kita coba untuk yang teori yang sudah ada saja yang kita pakai kayak gitu ya. Nah, itu gambarannya ya. Oke. Jadi seperti itu ya Bu Siska ya. Kalau ada yang lebih sederhana pakai aja yang lebih sederhana kayak gitu ya. Jangan ada nanti aja lah pet itu untuk yang namanya juga perluasan ya. Perluasan dari regresi berganda kayak gitu kan. Regresi berganda aja udah bisa lebih dari 3 variabel. Nah, kalau untuk pet dia perluasan dari sana kayak gitu. Jadi kalau perluasan dari sana kita bayangin aja kalau ini masih bisa nih kita pakai dengan regresi misalkan ya berganda atau pakai ANOVA, ya udah pakai itu saja kayak gitu. Oke ya, itu gambarannya ya supaya bisa membedakan. Oke, itu untuk tugasnya bersama aja nanti sama-sama. Silakan dikumpulkan data lebih dari 120 ya supaya nggak error ya. Saya khawatir nanti 100 error pura kayak gitu ya. Jadi biasanya ada juga sih teori yang nyebutin harus lebih dari 150 juga ada nggak salah bukunya. Tapi ada juga yang nyebutin lebih dari 120 bisa. Ya, seperti itu. Di itu gambarannya. Oke, Pak Rodi ya. Kita coba untuk di Ya, pendidikan dulu ya, Pak Rodi ya, ya. diusahakan. Iya, nanti insya Allah dapat, pasti dapat ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke,
Oke, tidak ada. Berarti hari ini cukup dulu sampai di sini ya. Kita masih berlanjut untuk pet analisis. Lumayan sih kalau pet analisis ini lumayan juga. Mungkin Bapak Ibu juga misalkan merasa terlalu terlalu nanti dicoba ya. Biasanya ada yang nyebutin Listrel terlalu rumit kayak gitu, mungkin Bapak Ibu ingin pakai aplikasi yang lain juga boleh, mungkin bisa searching di YouTube ya beberapa aplikasi dalam pengolahan data untuk pet analisis. Kalau dapat yang lebih simple, kita gunakan yang lebih simple saja kayak gitu, karena kalau Listrel udah pasti dia pakai coding. Nah itu masalahnya di sana ya, jadi kalau kesalahan di coding kadang error, dia nggak kebaca kayak gitu. Jadi kalau ada juga beberapa aplikasi yang memang tidak perlu menggunakan coding, ada kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa searching juga, nanti bisa nambah eksplorasi kita ya untuk penggunaan software di statistik ini kayak gitu ya. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu Lina Purnama Yanti, Ibu Lina Simbolon gimana? Oke, Belum ada, Bu. belum ya. Lanjut, Bu. Iya. Oke, nanti ini Bu Fa gimana? Tidak ada suara hari ini? Belum keluar suaranya? Saya mikirnya kayaknya terlalu sederhana, Bu, yang eksogen sama endogen tadi. Jadi pas udah disebutkan kayaknya nggak masuk saya. Saya mikirnya cuman eksogen tuh minat belajar misalnya. Ah, Terus motivasi iya. belajar. Oke. Endogennya mungkin hasil belajar sama kemampuan pemecahan masalah misalnya. Tapi kayaknya kok kayak sederhana sekali. Iya, nggak apa-apa, yang Nggak sederhana apa-apa, itu Bu. bener, itu juga bener, itu bisa dipakai yang disebut sama Bulfa tadi ya, itu udah langsung masuk endogen dan eksogen kayak gitu ya, jadi nggak Jadi nggak perlu yang susah-susah lah kayak gitu ya, coba cari aja kayak gitu ya kan datanya. kayak kalau mau eksperimen kan minat belajar, motivasi, Hmm. apakah mempengaruhi hasil belajar dan kemampuan pemecahan masalah kan Iya, udah tapi masuk kalau ke hasil belajar itu kayaknya harus diubah Bu Ulfa. Jangan hasil belajar itu kan hasil terlalu luas ya, luas semua ya gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi Bu Ulfa milih pemecahan masalah, pemecahan lebih masalah. spesifik. Nah, baiknya untuk yang terikat endogennya tuh lebih ngarah kepada kemampuan matematis saja kayak gitu. Jadi nanti Mungkin dilihat misalkan pemecahan masalah ada berapa indikator, misalkan satu lagi mungkin Bu Ulfa mau ngambil apa, berpikir apa misalkan pikir kayak gitu ya. kritis mungkin masuk Kritis nggak? atau apa, representasi, koreksi atau apa, lihat lagi dia punya berapa indikator, nanti diambil datanya kayak gitu ya, jadi bisa seperti itu. Nah misalnya kayak motivasi itu ada aspeknya kan, aspek motivasi atau indikator dari motivasi, Iya. kita ngambilnya berapa aspek kayak gitu, ada 4 atau 5 atau ada hanya 3 yang kita lihat saja motivasinya, misalnya melihatnya maksudnya begini ya, motivasi itu kita bisa lihat anak tuh punya motivasi tuh dipandang dari apa saja kayak gitu ya, jadi dia punya aspek yang akan diperluas dalam bentuk pernyataan-pernyataan angket motivasi kayak gitu, Kalau jadi bisa kalau seperti angket itu. itu kan bisa sampai indikator kan, Bu. Ibu tadi Iya, bicara indikator. Kalau angket itu kan bisa 1 sampai 25. 1 sampai 25 itu masuk indikator kan, Bu ya? bukan, itu Bukan ya? adalah pernyataannya. Oh, pernyataannya. Iya, misalkan Berarti begini, misalkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu ada aspek kepercayaan diri. Misalkan aspek kepercayaan diri yang pertama itu mungkin ada yang kita sebut mungkin ketekunan kayak gitu ya. Jadi ketika anaknya itu tekun, dia tuh pasti punya kepercayaan diri mungkin yang nah, di aspek ketekunan itu mungkin kita buat pernyataannya mungkin 5, 8 kayak gitu. oh iya iya iya. Iya, Nah, Bu ya. sama seperti Sebelum buat motivasi. pernyataan Iya, ada sebelum indikatornya dulu. ya benar. Ya ya ya, Bu. Sebelum dia melahirkan pernyataan, dia punya indikator dulu atau punya aspek dulu atau punya unsur dulu atau punya Ya. apalah nama istilahnya seperti itu. Baru Kalau dia motivasi kalau melahirkan. nggak salah ada yang positif, ada yang negatifnya kan. Ya, nanti itu jenis angketnya, jenis pernyataannya, pernyataan positif atau negatif kayak gitu. Tapi sebelum dia menjadi pernyataan, dia akan punya aspek dulu kayak gitu. Contohnya seperti tadi ya, misalkan em, ketekunan misalkan kayak gitu ya, kepercayaan diri itu misalkan ketekunan atau juga apalagi namanya pantang menyerah, misalnya ketekunan termasuk ya ke pantang menyerah, atau biasanya apa kayak gitu saya lupa aspeknya, ada secara teorinya ada aspeknya. Nah aspek itulah yang akan menjadi X1 X2 X3 nya
kayak gitu sebelum dia dipecah menjadi pernyataan. Misalnya tadi ketekunan dipecah menjadi 7 pernyataan, kan ada nilai nih. Ya. Dari 7 pernyataan itu ada nilai. Misalnya si A untuk ketekunan dapat skor, misalkan dia positif semua ya, 4 semua. 4 kali 7, 4 kali 7 berarti 28. Jadi di aspek ketekunan dia nilainya 28 kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi nilai itu yang nanti akan kita lihat. Oh, ternyata pemecahan masalah itu dipengaruhi atau salah. Ya benar. Kepercayaan diri itu mempengaruhi pemecahan masalah. Di aspek mana dari kepercayaan diri ini yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalahnya. Nanti kita bisa lihat ada nilainya nanti di petnya itu nanti ada nilai positif berapa, negatif berapa. Nah, yang negatif-negatif itu berarti yang tidak mempengaruhi nantinya kepercayaan diri kayak gitu. Itu gambarannya ya Bu Faya. Berarti memang tidak bisa asal-asalan Bu, berarti kalau berarti harus nyari aslinya itunya dulu apa Iya, aspeknya itu kan Ya, aspek-aspek itu kan tidak sembarangan, ada iya harus di ada buku. teori, Iya, ada di buku. teorinya. Jadi Menurut nggak bisa ahli itu kan. bener-bener mengarang kayak gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Sama sih ya, sama kayak dokter ya. Kalau dokter buat hipotesis tuh nggak bisa sembarangan buat hipotesis kayak gitu. Nanti hipotesisnya nggak salah menghipotesis kan, salah memberi obat. Sama kayak kita, kalau kita juga salah dalam membuat aspek, nanti melahirkan teori baru ya, apa benar ini teorinya kayak gitu loh, karena tidak berlandaskan kepada teori di awal kayak gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Oke, jadi harus bisa dibedain kayak gitu ya untuk pet ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Bu Lina Simbolon sedikit-sedikit saja dulu, nanti coba dulu untuk mencari variabel, diskusi dulu ya, jangan lupa nanti ditanya. Nanti insya Allah berikutnya nanti kita akan coba analisis kayak gitu. Biasanya sih akan lebih mudah dipahami itu ketika sudah langsung diimplementasikan ya ke dalam data, ke dalam hipotesis kayak gitu. Tapi untuk bisa itu kita coba dulu untuk berpikir dulu ya, apa sih yang bisa masuk ke dalam pet analisis ini supaya benar-benar bisa membedakan pet analisis ini untuk kasus yang kayak mana. Itu sebenarnya tujuan saya kayak gitu ya. Jadi enggak, kalau misalnya kalau saya langsung kasih saja nanti akan sulit nih, apa bedanya ya dengan yang lain kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang explore, Bapak Ibu bisa mencari benangnya, dapat benang sendiri. Oh, ini benangnya untuk pet tuh yang kayak gini. Jadi udah tertanam nih pet, apa namanya, bagian-bagiannya ya. Pet itu seperti ini seperti ini kayak gitu ya. Oke. Jadi minggu depan silakan dicari ya. Boleh sama-sama aja kita ambil 2 eksogen, 2 endogen dengan data yang sama, nanti kita akan coba olah sama-sama. Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga dipersilakan untuk mencoba aplikasi lain selain Lisrel, mungkin bisa searching di YouTube aplikasi apa yang mungkin akan lebih mudah kayak gitu ya, akan lebih mudah dipakai untuk pet analisis. Jadi jangan lupa untuk pet ini nanti akan disambung oleh SEM ya, struktur equation modelnya kayak gitu. Jadi analisis lebih dalamnya nanti di struktur equation modelnya. Seperti itu gambarannya. Oke. Cukup ya hari ini sampai di sini. Silakan bisa menyelesaikan tugasnya dulu. Untuk rangkumannya mungkin minggu ini stop aja dulu ya, sampai minggu depan ketika ada pengolahan data kayak gitu ya, baru nanti akan dirangkum. Hari ini cukup sampai di sini. Tidak ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya. Oke, kalau tidak saya mohon maaf untuk salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto ya para dia. Foto dulu. Oke, siap ya. Siap. Sis, Bu Siska. Ya. Nah, oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Oke. Apa gaya bebas? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Terima kasih Bu. Terima Ya. kasih. Kasih Bu. Ya, stop dulu.